Saya coba lihat sini ya. Kita baca dari tanggal kedua. Bisa lihat sampai bisa. Tapi ini ternyata 2 kitab ya, Ustaz? Kita maksudnya Ada kitab satu lagi di belakangnya. Jadi separuh-separuh ini kitabnya. oh ini sarahnya. Oh ini sarah yang lain ini. Iya, saran dari yang bikin manzumah kan ya. Iya betul. Terus kita Musta'mal Alfa sudah ya? Itu yang dijelasin. Nah. Oke, ini kan mulai dari sini ya. Iya. Bahwa kisah ini langsung ke Yang kedua. sini. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allifuna fa'ana Allah bihi wa bi ulumihi bi daraini amin. Wa huwa ala qismaini a'ni al-mufrada kulliyyin aw juz'iyyin. Kulliyun aw juz'iyyin. Naw juz'i haitsu wujida. Kuliyin au juz'iyun haitsu wujida. Fa muhhimu ishtirakin kulliyu. Fa muhhimu istirakinil kulliyu. Jadi mubtada muakhar. Ka asadin wa aksuhu al juz'iyu. Wa huwa qismani. Juz'iyu in mana'a tasawwuru ma'nahu min wuqu'i syarikati fihi kazaidin wa kulliyun illam yamna' tasawwura ma'nahu min wuqu'i syarikati fihi kal asadi wa huwa sitatu aqsamin kulliyu lam yujad min afradihi fardun wa kulliyu wujida minha fardun wa kulliyu wujida minha afradun wa kullu wahidin min hadhihi salasati qismani al-awwalu huwa alladhi lam yujad min afradihi fardun imma ma'a istihalatil wujudi ka ijtima'il diddaini aw ma'a jawazil wujudi ka bahri min za'baqin wa saniyu wa huwa alladhi wujida min afradihi fardun imma ma'a istihalatil ta'addudi kal ma'budi bi haqqin aw ma'a jawazil ta'addudi ka syamsi wa salisu wa huwa ma wujida minhu afradun imma ma'a at-tanahi kal insani aw ma'a adamil tanahi kan na'imi ahlil jannah aw kamalillahi ta'ala. Faidatun al-lafzu yusafu bil ifradi wa tarkibi haqiqatan wa wasafa al-ma'na bihima majazun wal ma'na yusafu bil kulliyati wal juz'iyati haqiqatun wa wasafa al-lafzi bihima majazun fa in qulta kanal ula lil musannifi ayyuqaddima al-mufrada 'ala al-murakkabi li'annahu juz'uhu wa juz'u muqaddamun 'ala kulli tab'an fal jawabu anal ma'nal murakkabi subuti wa ma'nal mufradi adami wa isbatu asyrafun minan nafi faqaddamahu alaihi lidzalik wa bihadza yujabu an taqdimihi al-kulli ala juz'ihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa wassalatu wassalamu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertemuan sebelumnya sudah kita sebutkan bahwasanya lafaz, pertama pembahasan lafaz bukanlah pembahasan asli dalam ilmu mantiq.
dia dimasukkan ke dalam ilmu mantik karena sebagai pembuka untuk memahami makna. Karena pada dasarnya ahli mantik itu membahas tentang makna, bukan tentang lafaz. Karena lafaz ini sebagai pembuka untuk makna, maka diikutkanlah bab pembahasan alfaz. Dan kita sudah bagi kemarin, lafaz ada yang maudhu, ada yang muhmal. Yang maudhu itu ada yang mufrad, ada yang murakkab. Mufrad kemarin sudah definisikan wa ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu dilalatan maksudatan. Sebaliknya adalah al-murakkab. Nah, sekarang kita akan membagi lafaz mufrad. Nah, kemarin pembagian lafaz dari segi mufrad dan murakkab itu memang pembagian yang hakiki. Ya, pembagian dari segi lafaznya. Sekarang kita ingin membagi lafaz tapi dari segi maknanya. Ya, Pak Didit. Jadi pembagian ini dari segi maknanya, bukan dari segi lafaznya. Nah, yang ingin kita bagi adalah lafaz mufrad. Al-mufrad dari segi maknanya. Yaitu ada yang nanti maknanya ada yang mempunyai makna yang kulli, ada yang mempunyai makna yang juz'i. Nah, sekarang kita lihat apa itu makna al-kulli, ya, al-kulli. Oke, kita mulai dari ini dulu ya, dari juz'i, mudah. Ya. Sekarang al-juz'i dulu ya, al-juz'i. Juz'i di sini artinya adalah definisinya ma yamna'u tasawwur ma'nahu min wuqu'i asyarikati fihi. Oke, ini dia adalah juz'i. Jadi ma yamna'u nafsu, oke, tasawwur maknahu, makna ma, ya, min wuqu'i syarikati fihi, ay fi ma. Oke, tahu ya Pak Dede? Ya. Berarti ma di sini kita definisikan, kita artikan sebagai apa? Ma di sini maksudnya lafzun mufrad, lafzun mufrad. Oke, jadi lafzul mufrad yamna'u tasawwur maknahu. Misalnya lafzul mufrad ya, al insan. Oke, pada dia al insan, benar kan? Nah, yamna atau masalah maaf Zaid ya, Zaid. Ya, ini mufrad kan? Ya, kan? Yamna tasawwur maknahu. Nah, ini kita lihat tasawwur makna dari lafaz Zaid. Berarti ini kan lafaz, makna Zaid ini apa? Oh, kita udah bilang kan dia adalah insan dan tasyakhus, benar kan? Ya. Insan dan tasyakhus. Tasyakhus ini apa? Kriterianya dari mulai sifat, tinggi, badan, ya kan? Nah, sekarang kalau kita tasawurkan makna dari Zaid itu yamna, ya kan? Nah, tasawurnya ini, maknanya ini, kalau kita mentasawurkan, ya kan kita udah belajar tasawur ya. Tasawur di sini artinya idrak, husulus surah, ya kan, husulus surah. Kalau gambarnya ada, ya kan di dalam otak kita, ya kan, yamna, ya kan, maka tasawurnya itu akan menjadi mania. Mania untuk apa? Untuk ada syarikati fi lafzi Zaid. Artinya si Zaid ini dia tidak mungkin adanya istirak. Adanya istirak itu tidak ada. Istirak itu apa? Bersyarikat dengan yang lainnya. Berarti yang namanya Zaid cuma satu. Kalau ada dua nama Zaid gimana? Ya, tetap saja. Kalau ada yang namanya misalnya Zaid dengan Zaid, ya kan, itu kita bisa bilang tetap saja Zaid yang pertama dia akan berbeda dengan Zaid yang kedua. Kalau misalnya kita bilang kan yang namanya Zaid banyak, itu yang kita lihat bukan yang bernama, yang nama Zaid. Kita lihat maksud Zaid dalam artian makna ya, yang berdua tak iya, ya, yang kita maksud. Dianya gitu, paham nggak? Kalau yang bernama Zaid itu banyak, paham nggak? Ya. Oke, maka disinilah lafaz Zaid maknanya ya, makna lafaz Zaid itu juz'i,
Nah, makanya sebenarnya kita mensifati lafaz, kan kita kadang bilang lafzun juz'i, kita kan gitu kan. Kan ini lagi dibagi kan, lafaz itu mufrad, ada kuliah dan juz'i. Sebenarnya disifati juz'i itu yang disifati bukan lafaznya. Sebenarnya adalah makna dari lafaznya. Paham nggak? Cuman ini disifati majazan. Paham nggak? Sifat kita mensifati lafaz dengan juz'i itu majaz, bukan hakikatnya. Yang hakikat yang disebut dengan juz'i adalah makna dari lafaz. Paham nggak? Oke, paham dari sini? Nah, berarti kayak Zaid, Muhammad itu dia namanya lafaz juz'i. Paham nggak sini? Oke? Oke, ada nanya? Ini dia ya, ma yamna'u tasawwur Berarti itu makna. itu lafaz mufrad min jihati makna gitu Oh ya, min jihati makna. Pembagiannya min jihati makna. Paham ya? Iya. Kan? Oke. Nah, jadi di sini nggak ada istirak. Apakah ada istirak yang lain? Nggak ada. Karena nanti bedanya akan ditasyakhus sifat tinggi, putih ini siapa apa sifatnya. Tahu nggak? Oke, ada tanya? Mau dihapus? Taruh, ya. Oke. Saya tulis. Valid ya, oke, kita hapus ya. Oke, oke, nggak ada tanya tentang juz'i? Belum. Oke, juz'i sangat mudah ya. Nah, sekarang kita beranjak ke kulli. Oke, lafaz kulli. Kulli. Oke, berarti dia sebaliknya nih paling tidak. Dia adalah ma la, ya kan? Yamna'u. Oke. Tasawwur maknahu min wuqu'i asyarikati fihi. Oke, sekarang kita lihat ya. Ya, kulli sekarang. Berarti ma la yamna'u tasawwur maknahu ay makna ma.
min wuqu'i syarikati fihi, ya kan? Ya. Maknanya di sini adalah lafzul mufrad, ya kan? Jadi dia lafaz mufrad yang kalau kita tasawurkan makna dari lafaz mufrad tidak menghalangi untuk terjadinya syarikah, istirak, kongsi. Sekarang kita lihat, misalnya dari lafzul mufradnya adalah al-insan, oke? Ya. Sekarang kita lihat, ini kan lafaz, benar kan ya? Lafzul mufrad, dia punya makna, benar kan? Ya. Maknanya sebagaimana udah masyhur, hayawanun natiq, benar nggak? Kan? Oke, ini kan maknanya nih. Nah, maknanya ini, ya kan? Ini maknanya, makna lafzi, ya kan? Coba kalau kita lihat, hayawan di sini apa artinya? Hayawan di sini artinya adalah jismun, namin, hassas, mutaharrik, bil iradah. Ya, kita perhatiin dulu. Jismun, namin, ya kan, dia adalah jasmani yang Beranak. Berkembang, namin, hassas, punya indera, mutaharrik, bisa bergerak dengan sendiri, ya kan? Terus natik di sini artinya mufakir bit tabi'ah, secara tabiat dia bisa berpikir, secara alami sebenarnya dia bisa berpikir. Kita gabung, berarti dia hayawan natik adalah jasmani yang secara tabiat bisa berpikir. Kira-kira maknanya bisa nggak untuk makna universal? Maknanya universal apa untuk satu orang saja? Universal. Universal, benar kan? Jadi kita tahu di sini dengan melihat maknanya, oh ini maknanya universal. Berarti akan terjadi syarikah di sini. Akan terjadi syarikah. Ini di sini, ini di sini, ini di sini. Tahu nggak? Ya. Bahwasanya dia bisa mempunyai banyak namanya juz'iyat. Tahu nggak? Ya. Jadi kita melihat makna dari insan, bahwasanya maknanya ini la yamna, ya kan, akan terjadinya syarikah fihi, paham nggak? Ya. Jadi kayak Zaidun tadi itu juz'in min al-insan. Iya, berarti Zaidnya ada di bawah insan. Insannya lafaznya dinamakan lafzun kulli. Ini dinamakan lafaz yang kulli. Paham nggak? Ya. Sebenarnya yang kulli lafaznya apa maknanya? Maknanya. Maknanya, tapi ini kan disifati lafaznya, ini majaz. Tahu nggak? Oke. Nah, jadi kita bisa menghukumi dia itu layaknya itu gimana? Dengan melihat maknanya, ya kan? Oh, ini maknanya universal. Oke, paham? Ya kan? Sama seperti misalnya kita lihat lagi ya kan, al-faras nih. Kalau kita nggak tahu maknanya kita nggak bisa. Nah, nggak bisa. Makanya tasawur harus ada tasawur. Ya kan, tasawur itu penting. Gak bisa diburu. Oke, mari lihat. Sekarang faras. Faras itu adalah hayawanun sohil. Kita udah tahu makna hayawan. Sohil di sini maksudnya apa? Meringkik. Ya kan? Meringkik. Sesuatu yang meringkik. Berarti universal nggak? Ya. Universal. Berarti ketika kita mentasawurkan makna faras dengan hayawan sohil, ini maknanya kita mentasawurkan, kita menggambarkan dengan maknanya. Berarti la yamna min wuqu'i syarikati fihi. Faras itu berarti akan ada banyak. Ya kan? Ya. Ya kan? Kayak misalnya lafaz as-shalah. Itu kan shalah definisinya Ma yaftatahu bi takbir, wa yaftakhiru bi taslim. taslim, ya kan, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Iya. Maknanya universal. Iya, universal. Universal. Tapi Kalau kalau banyak macamnya ya. iya kan? Sekarang kalau saya bilang Zaid itu tingginya 180, kulitnya agak-agak sawo matang, ya kan, mukanya begini, itu kan makna kan? Iya. Kira-kira universal nggak? Iya, enggak. Enggak, justru kan, tahu kan? Nah, yang dibahas dalam mantik itu cuma lafaz kulli. Mau boleh aja. Iya, maka di sini kita bisa ambil kesimpulan juga yang namanya ilmu itu membahas tentang kulli. Ilmu itu tidak membahas perkara yang parsial, juz'i, ya kan? Karena kalau kita bahas kuli, justru udah ngikut ya. Iya, itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya juz'iyat
itu nggak akan berhenti, akan ada banyak, benar nggak? Nah jadi kita berbicara yang kuliah, yang namanya juz'iyat itu nggak akan berhenti, terus akan ada, benar nggak? Nggak ada batasnya. Apa yang tadi kami ya, sekarang kita lihat ya. Sekarang saya mau lihat nih, al-ilah. Ya ini udah paham kan? Saya hapus ya. Ntar dulu jangan. Oh terus ya. Terus di bawahnya dulu nggak? Ah, nggak muat nih kayaknya. Nggak muat ya. Oke. Kalau di kita bahasa programming, al-insan itu sebenarnya kelas itu. Berarti Kelas, ya? kalau kelas itu blueprint, nggak pernah ada wujudnya. Ya. Ntar ini baru mau kita masuk nih. Oke. Kalau Jaidun itu objeknya. Iya. Jadi yang namanya lafaz bunyi itu sifatnya dia abstrak, zihni, adanya di otak. Yang ada di realita itu juz'iyatnya. Iya. Kan? Sama berarti yang programming. Sama ya. Sama. Ya kan? Oke, ini udah ya. Ya. Oke, ini saya hapus sekarang. Ya. Sekarang lafzul mufrad nih kan. Ini. Sekarang perhatikan. Saya bilang lafaz al-ilah. Mufrad ya? Mufrad punya mana nggak? Punya makna. Punya mana? Oke, lafaz ilah yang pakai alif. Ilah. Ya kan? Maknanya apa? Robun, wahidun. Bukan. Maknanya yang namanya ilah itu maknanya lah ma'budun, yang disembah. Ini maknanya nih, ya kan? Berarti dia maknanya kuliah atau juz'i? Yang disembah. Yang disembah itu kuli banyak ya. Kuli. Tahu kan? Karena ada orang-orang kafir nyembahnya Iya. nggak tahu ya. Berarti lafaz ilah kuliah atau juz'i? Kuliah atau juz'i? Ya kan? Kuliah atau juz'i? Lafaz ilah, berarti kan kita ngeliat dari sisi maknanya. Iya. Kalau maknanya ma'bud berarti kuli. Kuli kan? Benar nggak? Pantesan kalau di Quran bilang ilah wahid gitu ya. Berarti kira-kira kuliah atau juz'i ilah? Kira-kira gimana? Kita lihat dulu deh maknanya kan, maknahu, ya kan, ma'budun, bener nggak ya kan, yang disembah, atau kita lebih jelaskan pakai zatun, pakai zat deh, ya zatun ma'budun, zat yang disembah, ilah tuh lihat kira-kira zat yang disembah, Satu. Satu. Tapi manusia nggak nyembah ke satu Tuhan. Masalahnya itu. Hakikatnya satu hakikatnya. Hakikatnya yang disembah satu, tapi bagi orang-orang yang melenceng dia menyembah ke Tuhan yang lain. Gitu. Oke. Sekarang kita lihat. Kalau dari segi maknanya, zatun ma'bud itu maknanya kulli. Nah, ya kan?
Zatun ma'lum itu kulli, karena yang disembah dia umum. Ya kan, paham nggak? Pokoknya yang disembah berarti sebenarnya umum maknanya. Berarti lafaz ilah, ya kan? Lafaz ilah kalau kita pandang dari segi tasawur maknahu faqat, jadi kita hanya mandang dari segi mentasawurkan makna ilah saja, itu berarti dia kulli. Paham nggak? Oke, kalau kita lihat dari segi maknanya saja. Tapi kalau kita melihatnya yang ke lain, ya, kita melihatnya dari segi lain. Dari segi khoriji namanya. Khoriji itu apa? Realita. Dari khoriji itu maksudnya sesuatu yang lain dari tasawur, yang di luar tasawur makna. Jadi kita kan pertama kita mentasawurkan maknanya. Tapi kita bukan tasawur makna doang. Kita cari argumen, hujahnya. Misalnya kita lihat hujah. Apakah ilah itu banyak? Dan kita bersilogisme, sudah pakai hujah atau kias. Oke, setelah bersilogisme, mungkin nggak Tuhan ada banyak? Nggak mungkin, satu, benar kan? Berarti dia jadi juzi, paham nggak? Nah, makanya kita kalau ngelihat ke maknanya saja, tanpa kita melihat ke faktor di luar maknanya, itu dia kulli. Tapi kalau kita ngelihat ke faktor lain berupa hujah atau kias, mustahil ilah itu ada banyak. Paham nggak, Pak Dwi? Jadi kita bilang namanya lafaz ilah itu maknanya kulli. Kenapa? Karena kita ngelihat cuma dari tasawur maknanya tanpa kita ngelihat ke segi yang lain. Paham nggak? Nah, makanya sebagian definisi ada yang menambahkan kata nafsu. Nafsu itu maksudnya apa? Jadi nafsu tasawwuri maknahu, dikatain ditambahin lafaz apa? Nafsu. Maksudnya kalau kita hanya melihat ke tasawurnya tanpa melihat ke yang lain. Untuk apa? Agar lafaz ilah masuk ke dalam lafaz kulli. Karena lafaz ilah kalau kita ngelihat tasawur maknanya saja tanpa ngelihat ke yang lain, yaitu tanpa kita berdalil, berlogika, itu makna ilah itu adalah makna yang kulli. Paham gak nih? Jadi paham kan maksud dari kata nafsu? Ada yang menambahkan kata nafsu tasawur. Karena yang dilihat dalam makna kulli dan juzi adalah maknanya saja tanpa melihat faktor khoriji, faktor yang di luar realita. Paham gak? Berarti lafaz ilah kulli atau juzi? Kulli. Kita ngelihat ke nafsu tasawurnya aja. Paham gak? Ngeri-ngeri soalnya. Paham gak nih? Iya. Kan? Terus kita bahas ya. Sampai sini paham lu gak nih? Ya kan? Jadi lafaz ilah itu kulli. Kita ngelihat sebenarnya lafaz ilah itu kulli kan definisinya ma'bud. Kalau saya definisikan yang lain pasti juz'i. Iya. Kalau saya definisikan ilah adalah Rabbun wahidun. Enggak, kalau misalnya ditambahin aja ma'budun bihaq dengan berarti dia juz'i. Tapi kan secara bahasa nama ilah itu nggak ada kata bihaqnya, ya kan? Dia cuma zatun ma'bud. Itu makna bahasanya seperti itu. Ya kan, makanya dalam Quran ada kan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Jadi hawa aja disebut ilah. Benar kan? Benar kan? Ilahahu hawa. Ini terjadi perdebatan besar. Cuman ahli mantik mengatakan ilah ini kulli. Karena kita hanya melihat tasawur makna ilah. Berarti terjawab. Berarti la ilaha illallah, berarti la tidak ada Tuhan gitu ya. Illallah kecuali Allah. Iya. Ya, seandainya lafaz ilah itu juz'i, maka kalimat tauhid ini jadi tidak ada maknanya. Ya kan? Jadi seakan-akan la zaid illa zaid, bisa nggak? Nggak bisa. Ya nggak bisa. Ya kan? Kecuali ada karena zaid jadinya. Iya. Berarti seakan-akan zaid bisa apa maknanya kalimat tauhid? Kecuali kalau kita bilang la toliba illa zaid, bisa nggak? Bisa. Bisa, karena tol ini kulli, kita kecualikan dengan juz'i. Tahu nggak? Iya kan? Bukan. Jadi paham tuh jadinya la ilahanya itu tidak ada Tuhan illa Allah kecuali Allah. Iya. Kalau ilah juz'i kenapa harus ada kalimat tauhid?
Allah aja, ya kan? Cakep juga bahasa. Berarti zaman dulu udah ngerti mantik ya? Iya, dan mereka mengerti gitu kan. Makanya kan mantik itu sebenarnya ada di maftur fitrah gitu. Tapi mereka nggak tahu istilahnya gitu kan. Nah, makanya tadi tahu ya. Nah, berarti kita ambil kesimpulan bahwasanya lafaz ilah itu maknanya adalah makna kuli. Ya kan, kenapa makna kuli? Kita melihat ke maknanya tanpa melihat faktor eksternal khariji. Paham kan? Ya. Kalau faktor eksternal itu mengatakan bahwasanya ilah itu tidak ada ilah kecuali Allah, gitu kan? Paham kan? Ya. Maka di sini dalam definisi kuli ditambahin kata nafsu. Maksudnya kita hanya melihat nafsu di sini, maksudnya hanya melihat ke tasawur maknanya tanpa melihat ke yang lain. Paham nggak ini? Ya. Oke. Karena kalau nggak pakai kata nafsu, seakan-akan kita melihat layarnya tasawur maknahu. Tasawur makna itu tidak melarang, tidak menutup kemungkinan, ya kan? Artinya boleh juga seakan-akan kita melihat ke hal yang lain. Makanya ditegaskan di sini enggak. Dalam menentukan kuli atau juzi hanya melihat ke tasawur maknanya tanpa melihat ke eksternal. Paham nggak ini? Ya. Oke. Kalau kayak eksternal ribet juga banyak ya. Jadi banyak di disebut. Kalau ilah jelas, kalau yang lain kan. Tahu kan ya? Ya. Oke. Ada tanya nggak? Saya siap dulu deh. Ya. Di mana dulu? Ya. Ya. Oke ini, hadirin paham ya? Berarti kita hanya melihat ke nafsu tasawurnya, hanya melihat ke tasawur tanpa melihat ke perkara khariji atau eksternal dari tasawurnya. Oke, paham ya? Nah sekarang kita lihat. Nah, sekarang kita ingin membagi kuli, ya. Sekarang kita ingin membagi lafaz kuli nih, ya. Dari segi, ya kan, ada atau tidaknya dalam realita, ya kan? Kuli itu kan maknanya kan universal, ya kan? Berarti dia punya parsial atau juz'iyat. Nah pertanyaannya juz'iyatnya ini ada dalam realita nggak? Paham nggak? Ya kan kayak insan punya juz'iyat kan? Ya. Juz'iyatnya ini insan ada dalam realita nggak? Kalau di programming ada yang enggak? Iya sama di sini juga. Di sini ya sama. Nah di sini ya Pak Didin, ya kan? Berarti yang namanya kuli itu dia adalah sesuatu yang kita bilang itu perkara yang zihni. Zihni itu maksudnya hanya ada di otak. Jadi kita kayak misalnya insan, pernah nggak kita ngeliat insan dalam realita? Ya enggak. Ya enggak, ya afrodnya, Objek dari insannya, paham kan? Jadi dia abstrak gitu, paham kan? Ya. Nah sekarang kita lihat ya, lihat. Ini orang Islam harusnya lebih pintar nih ya. Soalnya di objek oriented itu udah temuin duluan nih. Oke, coba kita lihat dulu. Oke, sekarang kita lihat ya. Ada lafaz kuli ya. Kita lihat dari segi apa? Afrodnya. Nih saya tulis. Bi'tibar ya, bi'tibar dengan melihat wujudu afrodihi. Maksudnya dengan melihat apakah afrodnya, anggotanya ada fil kharij amla, ada dalam realita atau tidak. Nah ini mau kita bagi nih, kan paham ya? Oke, kita bagi ini dari segi pembagian. Oke. Yang pertama ya, nah, ya kan, lam yujad lahu afrad. Oke. Terus yang kedua yujadu lahu afrad.
Yang ketiga, lahu fardun wahidun faqat. Ini kita bahas ini. Jadi lafaz kul yang pertama, lam yujad lahu afrad. Dia benar-benar dia ada makna kulnya, tapi nggak ada dalam realita sama sekali. Oke? Yang kedua, dalam realitanya dia punya banyak afrad. Afrad ini jamak dari fardun, ya kan? Yang ketiga, dia maknanya kuli, tapi dalam realita cuma satu. Nah, ya kan? Pertama, ya. Kalau yang dia tidak ada, dia punya banyak afrod, ya. Itu ada yang dia tidak ada afrodnya itu karena mustahil ma'al istihalah, ya kan? Istihalah. Nah, ada yang ma'al jawaz, boleh saja ada. Artinya dia nggak punya anggota dalam realita. Tapi kenapa dia nggak punya? Karena mustahil. Kalau dia punya anggota di dalam realita, kalau dia punya afrod dalam realita. Yang kedua, dia ini nggak punya afrod, tapi boleh aja seandainya dia ada. Paham nggak? Yang pertama itu seperti ijtima didain. Ini dia nih. Ijtima didain. Dia kita ya berkumpulnya dua hal yang saling kontradiksi. Ya kan? Misalnya mati dan tidak mati, itu kan kontradiksi. Mungkin nggak bersatu? Nggak mungkin. Nggak. Terus misalnya hidup dan tidak hidup, mungkin nggak? Ganjil genap gitu ya? Ganjil genap, mungkin nggak bersatu? Nggak mungkin. Ini namanya diddain. Yang namanya diddain itu maknanya kuli. Kenapa? Karena diddain itu adalah amroni, bukan, saya lupa definisinya. Amroni mukhtalifani. Amroni wujudian, amroni mukhtalifan yastahilu ijtima'uhuma, ya, wartifa'uhuma. Oke? Jadi dia dua perkara yang saling bertentangan. Mustahil dia untuk bersatu atau dia untuk kedua-duanya terdekat. Gitu, paham nggak? Ya ini makna seperti ini itu maknanya kuli. Paham nggak? Paham nggak? Ya kan? Afrodnya apa? Afrodnya mati dan tidak mati, hidup dan tidak hidup, hitam dan putih, ganjil dan genap. Paham nggak? Mungkin nggak afrodnya ada dalam realita? Nggak mungkin. Kenapa? Mustahil. Paham nggak? Tapi kalau hitam dan putih mungkin. Ada di warna lain, ya kan? Tapi nggak mungkin kan dia bersatu. Paham nggak sih? Paham ya? Jadi diddan, ya, makna dari diddan itu kuli maknanya. Pokoknya dua perkara yang saling bertentangan, nggak mungkin bersatu. Paham kan? Dan afrodnya kayak mati tidak mati ini semuanya mustahil ada di dalam realita. Ada magnet plus sama minus gitu ya? Iya. Bisa ya. Ini maksud di sini mustahil ada, ya kan? Paham apa ini? Iya, paham sama. Ya, kalau yang ma'al jawaz dia tidak punya dalam realita, tapi sebenarnya boleh aja. Seandainya ada, tidak mustahil. Misalnya bahrun min zibak, bahrun min zibak. Zibak itu apa? Air keras. Bahrun itu apa? Lautan. Laut. Tuh lihat laut. Laut mafhumnya kuli nggak? Iya, Kuli kan? Tapi kalau bahrun min zibak gitu kan, benar nggak? Iya. Ada nggak dalam realita? Nggak ada. Ya, nggak ada. Tapi apakah mustahil? Ya nggak mustahil. Ya nggak mustahil juga. Atau misalnya kolam lautan susu gitu kan? Kalau susu tuh enak tuh, ada di surga kan? Iya. Berakhir min ruban. Iya. Paham nggak dari ini? Iya. Jadi dia si Bahrun Zakbak ini nggak ada dalam realita, itu bukan mustahil, boleh aja. Tapi karena Allah nggak nyiptain aja, paham nggak? Iya. Ya kan? Nah inilah yang bagian pertama. Jadi lafaz kulli yang dia tidak mempunyai afrod. Jadi ada benar-benar tuh. Dia hanya abstrak aja udah diddain, ya kan? Terus nakibain. Paham ya bismillah?
Nah, kalau yang kedua adalah lafaz kulli yang dia punya banyak afrod. Nah, ini ada dua kemungkinan. Afrodnya ini ma'at tanahi akan berhenti, sama yang adamut tanahi tidak akan berujung. Kalau yang berujung kira-kira apa? Berujung ya al-insan. Al-insan, Berujung. ya kan? Al-asadu. Al-asad